Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Fadil, NIM 2650105, kelas C, Teknik Fakultas Teknik Informatika. Kita akan membahas tentang elektronika. Elektronika merupakan bagian penting di dalam kehidupan kita. Elektronika adalah ilmu yang mempelajari tentang listrik atau arus lemah yang dioperasikan dengan cara mengontrol aliran elektronika atau partikel bermuatan listrik dalam suatu alat. Pertama kita akan bahas resistor. Resistor adalah suatu komponen elektronika yang berfungsi untuk memberikan hambatan terhadap aliran arus listrik. Dalam rangkaian listrik dibutuhkan resistor dan spesifikasi tertentu seperti besar hambatan arus maksimum yang boleh dilewatkan dan karakteristik hambatan terhadap suhu dan panas. Yang kedua, kapasitor. Kapasitor adalah komponen elektrik yang berfungsi untuk menyimpan muatan listrik. Salah satu jenis kapasitor adalah kapasitor keping sejajar. Kapasitor ini terdiri dari dua buah keping metal sejajar yang dipisahkan oleh isolator yang disebut dengan dieelektrik. Yang ketiga, diobar. Diobar adalah device semikonduktor yang menggunakan arus satu arah saja. Dioda terbuat dari germanium atau silikon yang lebih dikenal dengan dioda juntik. Dioda juga digunakan pada adaptor yang berfungsi sebagai penyiar dari sinyal AC ke DC lalu diratakan dengan kapasitor. Yang kedua, LED. Yang selanjutnya, LED. LED merupakan komponen yang dapat mengeluarkan emisi cahaya. LED merupakan produksi temuan lain setelah dioda. Struktur juga sama dengan dioda, tetapi belakangan ditemukan bahwa elektronik yang menjenjangkan sambungan PN juga melepaskan energi berupa energi panas dan energi cahaya. LED dibuat agar lebih efisiensi jika mengeluarkan cahaya untuk mendapatkan emisi cahaya pada semikonduktor. Doping yang pakai adalah germanium, SiC, dan fosforus. Jenis doping yang berbeda menghasilkan warna cahaya yang berbeda pula. LED matrix. LED racing atau matriks LED merupakan komponasi cahaya bertersusun menjadi sejumlah kolom dan baris. Pada komponen LED tersusun pada kolom dan baris yang sudah ditentukan, dan setiap pin di kolom baris tersebut terhubung ke data digital di mikrokontroler untuk dikontrol. Contoh LED matrix dapat dilihat di gambar berikut ini yang akan muncul LED matrix. Dan inilah gambar satunya. Yang selanjutnya, relay transistor tidak dapat berfungsi sebagai switch atau saklar. Dengan tinggi selain itu umumnya tidak dapat digunakan sebagai switch untuk arus besar 5 ampere. Dalam hal itu mengumpulkan relay sangat tepat. Relay berfungsi sebagai saklar yang bekerja berdasarkan input yang dimiliki. Relay dapat switch. Transistor di polar biasa digunakan sebagai saklar elektronik dan penguat pada rangkaian elektronik digital. Transistor memiliki 3 transistor biasanya dibuat dari bahan silikon atau germanium 3 kaki yang diberikan membentuk transistor. Dipolar adalah emitor, basis, dan kolektor. Yang selanjutnya, LDR.
Resistor jenis lainnya adalah LDR seperti gambar di mana resistensinya berubah seiring dengan perubahan intensitas cahaya yang mengenai dalam keadaan gelap. Resistensi LDR sekitar 10 mega ampere dan dalam keadaan terang sebesar 1K ampere atau kurang. LDR terbuat dari bahan seperti aluminium sulfida. LDR digunakan untuk mengubah energi cahaya menjadi energi listrik. Skalar cahaya otomatis dan alarm pencuri adalah beberapa contoh alat menggunakan LDR. Sensor cahaya berfungsi untuk mendeteksi cahaya yang ada di sekitar kita. Sensor yang terkenal untuk mendeteksi cahaya ialah LDR Light Detection Resistor. Sensor ini berupa nilai hambatan apabila ada perubahan tinggi kecerahan cahaya. Prinsip inilah yang akan kita gunakan mengaktifkan transistor yang untuk menggerakkan motor DC mirip dengan dinamo dan pada mobil main-mainan anak-anak. Fototransistor. Komponen ini sering digunakan untuk sensor garis pada robot dan pengikut garis atau linear flower. Perhatikan karakteristik spektrum cahaya sebagai berikut. Seven segmen. Prinsip kerja 7 segmen sama dengan LED. Seven segmen terdiri dari 7 LED disusun membentuk angka 8 dengan tambahan 1 LED untuk titik. Terdapat 2 jenis 7 segmen yang 7 yaitu 7 segmen common cathode dan 7 segmen common anode. Silakan dilihat, guys. 7 segmen common kode. Pada 7 segmen common kode, kaki katoda pada semua segmen LED adalah terhubung menjadi satu pin, sedangkan kaki anoda akan menjadi input yang masing-masing segmen LED untuk masing-masing segmen LED. Yang selanjutnya segmen common anode. Pada 7 segmen jenis common anode, kaki anode pada semua segmen LED adalah terhubung menjadi satu pin. Kaki katoda akan menjadi input masing-masing segmen LED. Motor atau lebih tepatnya motor listrik adalah komponen elektronik sifat merupakan besaran elektrik menjadi fisik berupa motor. Motor listrik terdiri atas 3 bagian utama yang disebut stator, bagian yang diam, dan rotor, bagian yang bergerak. Dan air gap. Rotor dapat berputar karena adanya medan magnet yang dipengaruhi oleh arus listrik. Selanjutnya, buzzer. Buzzer adalah sebuah komponen elektronik yang berfungsi untuk mengubah getaran. Prinsip kerja buzzer hampir sama dengan loudspeaker. Jadi buzzer terdiri dari komponen yang berpasangan pada diafragma dan kemudian kumparan tersebut diarus sehingga menjadi komponen-komponen tadi akan tertarik ke dalam atau keluar tergantung dari arah arus kualitas magnet. Karena kumparan pasang pada diafragma, maka setiap gerakan akan menggerak diafragma secara bolak-balik sehingga membuat bergetar yang akan menghasilkan suara. Alat ukur multitester. Dalam bereksperimen dibutuhkan juga alat ukur tenaga
arus penggunaan kepada resistor minimal merupakan multitester akan lebih baik jika ada melengkapi dengan oscilloscope dan frekuensi digital. Demikian lebih dan kurang yang mohon dimaafkan. Bila ada kesalahan datang dari saya sendiri, bila ada kelebihan datang dari Allah Subhanahu wa taala. Billahi fi sabil haq wa sabil khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.